Yo dan halo lur, kembali lagi dan welcome back lagi di channel Aslan Farm. Tentunya dengan Rizky di sini. Sesuai dengan judulnya ya lur ya. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit sharing dan juga menjawab beberapa pertanyaan teman-teman pemula di luar sana khususnya yang menanyakan bagaimana caranya bisa panen dengan durasi hanya 4 bulan dan bagaimana caranya menentukan ukuran bibit dan juga jumlah bibit yang kita sebar ke kolam kita lor. Adapun tips yang pertama dalam menentukan benih yang berkualitas yaitu dengan mencari info dari pengalaman petani nila di daerah kalian masing-masing lor. Saling menjalin silaturahmi dan juga komunikasi antar petani juga merupakan kunci untuk mendatangkan rezeki lor yang kiranya tidak terduga ya lor ya. Ya, salah satu contoh rezeki yang bisa kalian tahu nantinya yaitu kalian bakal mengetahui di mana sih tempat petani kalian atau teman kalian itu sendiri membeli benih yang berkualitas loh. Begitu. Adapun cara lainnya yaitu kalian bisa juga cari di internet tempat pembenihan yang berkualitas yang sudah memiliki sertifikat CPIB loh. CPIB adalah sertifikat yang diberikan kepada tempat pembenihan yang memiliki standar pembenihan yang sangat baik lur. Dan biasanya tempat pembenihan seperti ini sangatlah jarang ditemui ya lur ya. Sehingga memang butuh sedikit usaha yang lebih untuk mencarinya. Dan cara yang terakhir yaitu silahkan lakukan pemijahan sendiri lur. Asalkan memijahkan ikan dari indukan yang berkualitas, pasti hasilnya akan bisa maksimal dan bagus juga loh. Ya, secara kualitas dan turun-temurunnya kalian kan juga sudah bisa tahu dengan jelas ya seperti apa nantinya benih yang akan dihasilkan loh. Adapun tips yang kedua agar panen kalian bisa cepat yaitu memilihlah benih ukuran yang tepat juga loh. Akan saya sangat sarankan kepada kalian semua untuk memakai ukuran bobot ya lur ya. Jangan sampai memakai ukuran atau standar sentimeter. Karena dengan panjang 10 cm, bobot yang dihasilkan itu tentu berbeda-beda ya lur ya. Oke lah kalau misalkan bobotnya besar, pasti kalian juga akan lebih untung gitu. Nah kalau misalkan bobotnya kecil, apa penyebabnya? Ya pasti bisa kita simpulkan durasi panen budidaya kita pasti akan membengkak lur. Gitu. Sebagai contoh ketika saya memelihara ikan nila, ada beberapa standar yang saya pakai lur mengenai bobot pembenihan ikan nila ini sendiri. Di antaranya saya memakai benih dengan ukuran 1 kilo isi 70 ekor, 1 kilo isi 50 ekor, 1 kilo isi 20 ekor, dan yang terakhir 1 kilo isi 10 ekor lur. Sebagai contoh di dalam video ini saya menggunakan ikan nila dengan bobot 1 kilo isi 15 hingga 10 ekor lur. Atau dengan kata lain per ekornya sudah memiliki bobot hingga 100 gram. Harapan saya dengan durasi 4 bulan sudah bisa mencapai bobot 800 gram hingga 1 kilogram per ekornya lur. Wah lur, apa benar bisa seberat itu? Ya bisa. Kalian bisa juga cek video-video sebelumnya ya lur ya. Saya bisa panen waktu itu dengan bobot 800 gram ke atas untuk kolam pancingan. Intinya adalah kita bisa memahami dan menyesuaikan dengan permintaan pasar ya lur ya. Misalkan kalau mintanya 1 kilo isi 4 ekor aja atau standar konsumsi pasar, ya saya sangat sarankan memilih benih dengan ukuran 1 kilo dengan jumlah 50 ekor per kilonya lur. Begitu juga sebaliknya, jika ingin untuk pasar kolam pancingan, pilihlah benih yang cukup besar ya lur ya. Tips yang ketiga yaitu tebarlah jumlah benih yang ideal ya lur ya. Contohnya tebar 50 ekor per kubik hingga 75 ekor saja per kubiknya. Karena dengan bisa kita simpulkan bersama dengan semakin jarang atau semakin rendah jumlah benih yang kita tebar pasti akan mempercepat pertumbuhan ikan tersebut lur. Cara yang paling mudah menentukan berapa jumlah benih yang ideal
Sudah pernah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya lur. Silahkan kalian bisa cari atau klik link di atas ya lur ya, untuk cek penjelasannya secara detail. Selain itu, faktor dalam memelihara air kolam kita juga sangat berpengaruh untuk memberikan wadah terbaik untuk ikan-ikan kita berkembang lur. Adapun tips yang bisa saya bagi ke rekan-rekan semua, yaitu jangan sampai terlambat untuk melakukan aplikasi susulan ya lur ya. Karena hal ini yang membuat kesehatan air kita bisa terjaga lur. Aplikasi susulan ini pada umumnya yaitu memberi probiotik dan juga sumber karbon di dalam air lur. Sehingga kadar amonia di dalam kolam bisa ditekan dan juga bisa dijaga lur. Dan yang terakhir yaitu tentunya ditunjang oleh faktor pakan yang sangat berkualitas ya lur ya. Cara simple untuk menentukan pelet yang berkualitas yaitu silahkan pilih kadar protein yang di atas 29% lur. Insya Allah dengan pelet dengan kadar 29% tersebut akan memberikan dampak yang sangat signifikan dan tentunya FCR-nya bisa rendah juga loh. Adapun beberapa merek seperti High Profit, 781, Galaxy Super, NGA 10, LA7K dari Comfit merupakan jajaran pelet yang paling banyak digunakan dan ditemui di pasaran saat ini lur. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya bagi kepada kalian semua lur ya. Insya Allah akan saya buatkan juga video mengenai aplikasi susulan dan juga video review pelet-pelet rekomendasi para suhu perikanan lur. Silahkan ambil positifnya dan silahkan buang hal negatifnya ya lur ya. Semoga kalian sehat selalu dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.